Di dunia fantasi yang diliputi dengan sihir dan legenda, seorang ratu yang ambisius ingin menguasai kemampuan untuk berubah menjadi serigala. Untuk mendapatkan kekuatan tersebut, ia menyewa seorang penyihir kuat namun ditakuti yang dikenal karena reputasinya yang gelap. Ditemani oleh seorang prajurit bayaran yang misterius, mereka harus melakukan perjalanan berbahaya ke wilayah terpencil dan penuh misteri bernama Lost Lands. Di sana, mereka menghadapi makhluk mitologis, sihir kuno, dan dilema moral antara kekuasaan, pengorbanan, dan kebenaran. Seperti apa keseruan kisahnya? Inilah In the Lost Lands 2025. Film dimulai dengan memperlihatkan dunia yang hancur akibat perang besar dan bumi menjadi gurun tandus yang dikenal sebagai tanah terlupakan. Umat manusia yang tersisa bertahan hidup di satu kota yang dipimpin oleh seorang penguasa yang kejam. Ketertiban dijaga oleh faksi agama yang kuat dan mengendalikan setiap aspek kehidupan dengan tangan besi. Suatu hari, seorang wanita bernama Grey dihukum mati karena menggunakan sihir. Eksekusi dimaksudkan sebagai peringatan kejam bagi siapapun yang berani menentang rezim. Ketika para penjaga meninggalkannya, Grey menggunakan sihirnya untuk memanipulasi pikiran seorang prajurit. Prajurit itu meyakini bahwa dirinya yang tergantung. Dalam kebingungan itu, prajurit menembak tali gantungan dan tanpa sengaja menyelamatkan Grey. Melihat Grey berhasil kabur, pemimpin penjaga segera membunuh prajurit yang dipengaruhi sihir dan memerintahkan pasukannya untuk memburu Grey. Grey bergerak seperti bayangan melalui bangunan yang runtuh dan menghabisi prajurit satu persatu dengan cepat hingga akhirnya hanya pemimpin yang tersisa. Dalam keadaan terpojok, dia menantangnya untuk membunuhnya, tetapi Grey punya rencana lain. Saat dia berjalan menjauh, kerumunan warga menjulukinya sebagai penyihir yang tak bisa digantung. Di tempat lain, seorang pengembara bernama Boyce tiba-tiba berhenti di terowongan gelap karena ia merasa tengah diawasi. Dan benar saja, tiba-tiba muncul beberapa orang datang dari segala arah. Dengan bantuan ular berkepala dua miliknya, Boyce berhasil mengalahkan mereka semua dengan cepat. Setelah keadaan aman, ia mengambil kembali ularnya dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Grey menemukan tempat perlindungan sementara di sebuah menara. Ia memberikan sejumlah uang kepada wanita buta yang mengenalinya dari kebaikannya. Tepat saat Grey bersiap untuk pergi, ia dikunjungi oleh seorang ratu dan Kapten Jerais. Sang ratu yang sangat menginginkan kemampuan untuk berubah menjadi serigala memberikan Grey hadiah permata mewah. Grey menerima tawaran tersebut dan menjelaskan bahwa ia akan menyewa pemburu untuk membunuh makhluk yang bisa berubah wujud dan merebut kekuatannya. Batas waktunya adalah bulan purnama 6 hari dari sekarang. Beberapa saat kemudian, Jerais mendekat dan ingin menyewa jasanya, namun dengan maksud lain. Ia ingin Grey menggagalkan keinginan ratu. Jerais mengaku setia padanya dan percaya bahwa kekuatan itu hanya akan membawanya kehancuran. Grey merasakan kecemburuan di balik kata-katanya, namun karena ia tidak pernah menolak pekerjaan, ia menerima pembayaran dalam bentuk jam tangan. Begitu Jerais pergi, Grey memanfaatkan sihirnya untuk melihat ke tanah yang terlupakan. Dia melihat sekelompok pria mencoba membunuh serigala besar, namun mereka semua dicabik-cabik hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, raja berbaring di tempat tidur terkena stroke. Suaranya dipenuhi frustrasi saat dia memanggil istrinya. Sang ratu merasa jengkel, mengejeknya dengan kata-kata pedas sambil memanggil pelayannya. Tak lama kemudian, ratu tertangkap basah dalam ciuman penuh gairah dengan Boyce yang mengungkapkan hubungan rahasianya. Boyce mencoba menyelinap keluar istana, dihentikan oleh penjaga, namun Boyce melawan. Saat Boyce sedang di sebuah bar, Grey mendatanginya berusaha menyewa jasanya sebagai pemburu karena ia dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tanah yang terlupakan. Tetapi Boyce lebih tertarik berjudi. Grey pun ikut bermain dan dengan mudah mengalahkannya di putaran pertama. Meski ragu, akhirnya Boyce mempertimbangkan tawaran Grey setelah ia mengatakan bahwa jika ia memperlambatnya, ia bebas meninggalkannya kapan saja.
Saat itulah Boyce angkat bicara tentang seekor serigala raksasa yang mendiami tempat bernama Sungai Tengkorak yang berbahaya, tempat yang sesuai dengan penglihatan yang Gray lihat sebelumnya. Gray berjanji akan membayar Boyce dengan jam tangan milik Jerais jika ia mau memandunya ke sana. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Di tengah kekacauan itu, pemimpin prajurit datang dengan satu gerakan ia membunuh ular itu. Namun saat ia berbalik untuk menghadapi Gray dan Boyce, mereka telah menghilang. Sementara itu, di tempat ibadah, patriark yang merupakan pemimpin agama mengingatkan jemaat bahwa semua penyihir harus diadili. Saat doa berlanjut, para jemaat diam-diam menyebarkan pamflet berisi pesan perlawanan. Setelah kebaktian selesai, patriark mengetahui gerakan bawah tanah dan ia melihat Gray telah menjadi simbol perlawanan. Kemudian prajuritnya menyeret wanita buta itu untuk diinterogasi. Wanita itu pun mengakui bahwa Gray telah dikunjungi oleh Jerais dan Ratu. Patriark yang dingin dan penuh perhitungan memberi perintah untuk menemukan Gray buat ia mengaku bahwa ia telah menipu pemimpin kota dan dihukum dengan cara digantung. Sementara itu, Gray dan Boyce telah sampai ke tanah yang terlupakan yang tandus. Boyce mencari ular baru untuk ditambahkan ke koleksinya, tetapi tidak berhasil. Hari berikutnya, mereka tiba di sebuah pos perdagangan yang dikelola oleh dua saudara kandung Mara dan Ross, teman lama Boyce. Saat mereka bertukar salam, Boyce menjelaskan bahwa mereka punya seminggu untuk menemukan makhluk yang bisa berubah wujud. Tetapi Gray bertekad untuk menyelesaikan tugasnya hanya dalam beberapa hari saja. Karena itu, Boyce memutuskan untuk mengambil jalur singkat yang berisiko tinggi. Di tempat lain, penegak hukum dan prajuritnya memulai perburuan ke wilayah terlarang menggunakan kereta lapis baja. Sementara itu, Ratu mendatangi patriark dengan kemarahan membara di matanya karena ia mengizinkan penggunaan kereta tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Patriark menegaskan bahwa ia mencurigai pengkhianatan dari pihak Ratu, namun Ratu dengan keras menyangkalnya. Patriark segera menghubungi penegak hukum mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Ratu telah berbohong. Sekarang mereka harus menangkap Gray dan jika raja itu mati, maka Patriark akan punya kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Di tempat lain, Ross dan Mara ditemukan oleh sekelompok tentara yang brutal. Mereka disiksa tanpa ampun sampai tidak mampu menahan rasa sakit hingga akhirnya Mara mengungkapkan bahwa Gray dan Boyce sedang menuju ke Sungai Tengkorak. Keesokan harinya, Gray dan Boyce tiba di celah kota kuno yang ditandai oleh jurang yang dalam dan bangunan yang runtuh. Mereka mencari operator kereta gantung, satu-satunya cara mereka untuk menyeberangi jurang yang luas. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gedung, mereka dihadang oleh penegak hukum dan prajuritnya. Para prajurit juga menunjukkan tubuh Mara yang tak bernyawa dan yang mengejutkan semua orang. Mata Mara berkedip lemah memanggil nama Boyce, tetapi dengan kejam si penegak hukum menembaknya. Amarah Boyce memuncak dan tanpa pikir panjang dia membalas tembakan. Gray bergerak cepat menjatuhkan prajurit dan meraih senjatanya. Situasi menjadi semakin buruk ketika mereka mencoba menarik kait kereta gantung sehingga meluncur melintasi jurang. Bahaya belum berakhir karena beberapa musuh berhasil naik ke kereta gantung dan pertempuran kembali terjadi. Saat kereta gantung jatuh, mereka menaiki dinding batu tepat saat mereka mendekati puncak. Penegak hukum menembak Boyce mengenai bahunya. Gray yang telah mencapai puncak menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengalihkan perhatian sang penegak hukum dan melarikan diri dari sana. Malam itu, di tempat persembunyiannya, Boyce mencabut peluru dari lukanya dan Gray menjahit lukanya dengan hati-hati. Boyce yang dipenuhi rasa kehilangan teman-temannya bersumpah akan membalas semua ini pada penegak hukum. Keesokan paginya, sang ratu mengetahui dirinya sedang hamil, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun kalau bayi itu adalah hasil hubungannya dengan Boyce. Kelemahan raja tidak dapat disangkal dan dengan dingin dia mendekatinya untuk mengakhiri hidupnya.
Sementara itu, perjalanan Gray dan Boyce tiba di sebuah wilayah yang terkenal karena makhluk-makhluk mematikan yang muncul setelah malam tiba. Saat itu, mereka mendengar suara kereta penegak hukum yang memecah keheningan. Karena tak ada waktu untuk melarikan diri, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah menara. Mereka pun dengan cepat menjatuhkan tabung gas, menyiapkan panggung untuk aksi bela diri. Saat malam semakin gelap dan lampu menyala, para iblis mulai menggerakkan sosok-sosok aneh yang muncul dari bayang-bayang dan mengelilingi mereka. Boyce menyalakan korek api dan melemparkannya sehingga menciptakan dinding api yang mengelilingi mereka. Tetapi makhluk-makhluk itu tak kenal lelah dan tak gentar menggunakan pelat logam sebagai jembatan untuk menyeberangi di atas api. Saat tabung itu meletus dalam ledakan besar, itu menarik perhatian para pemimpin iblis yang bertengger di atas menara. Mata Gray menyipit, fokusnya tak tergoyahkan. Dalam sekejap dia memanggil kekuatan magisnya, menciptakan badai api dan membakar setiap makhluk termasuk pemimpin iblis itu sendiri. Di tempat lain, sang patriark berdiri di hadapan warga yang berkumpul. Suaranya dingin dan berwibawa saat dia mengumumkan kematian raja dan menyatakan bahwa ratu hamil dan anak itu akan menjadi pewaris takhta yang sah. Respons orang banyak terlihat jelas tidak bersemangat, apatis, tetapi Jerais melepaskan tembakan ke udara agar mereka bersorak untuk mendukungnya. Patriark dengan tampilan yang cermat menunjukkan dukungannya untuk ratu, tetapi di balik kepura-puraannya itu, dia menyimpan penghinaannya terhadap ratu. Diam-diam Patriark menghubungi penegak hukum, mendesaknya untuk bertindak cepat. Sementara itu, sang ratu memainkan permainannya sendiri, menggunakan pesonanya untuk menggoda Jerais dan memanfaatkannya demi mendapatkan kekuatan militer untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain, Boyce dan Gray melanjutkan perjalanan mereka menuju ladang api. Boyce meyakinkannya bahwa mereka akan mencapai tujuan besok pagi. Gray memperingatkan Boyce bahaya menghadapi makhluk yang bisa berubah wujud bukanlah tugas kecil. Gray menyarankan dia agar mengambil pembayarannya dan pergi selagi masih punya kesempatan. Tetapi Boyce menolak dan bertekad untuk tetap di sisinya. Hari berikutnya, saat mereka melintasi terowongan gelap, suara kereta terdengar semakin mendekat. Dengan cepat mereka menyusun rencana. Gray melangkah ke rel memancing penegak hukum agar mengejarnya. Namun tanpa ia sadari, Gray sedang menuju ke bagian rel yang rusak. Pada saat terakhir, Gray melompat dan Boyce menangkapnya tepat saat kereta terjun ke jurang dan meledak. Patriark yang mengetahui kematian penegak hukum menjadi geram. Dia mengumpulkan pasukannya ingin merebut kekuasaan dengan kekerasan. Tetapi sebelum rencananya dapat terlaksana, Jerais dan pasukannya mengepung pasukan Patriark dan dengan cepat melenyapkan mereka semua. Dengan demikian, ratu menjadi satu-satunya penguasa di kota tersebut. Di tempat lain, Gray dan Boyce sampai di Pulau Tengkorak, tempat yang suram dan menakutkan yang dipenuhi tulang-tulang korban serangan makhluk buas. Mereka menjelajah ke sebuah bangunan tua terbengkalai di mana terlihat ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana, tetapi tak seorang pun yang muncul. Saat malam mulai turun, Gray memakai cakar perak bersiap menghadapi bahaya. Boyce mencoba mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Bulan purnama muncul dari balik awan dan sesuatu yang menakutkan terjadi. Tubuh Boyce mulai berubah menjadi makhluk besar seperti serigala. Dengan gerakan cepat, Gray menarik senjata perak bersiap untuk bertarung, tetapi dengan mudah menghempaskannya. Gray menciptakan ilusi sekawanan burung besar menukik turun menyerang Boyce dan memberinya kesempatan untuk menusuk dengan cakar peraknya. Boyce mencoba melawan, tetapi kekuatannya memudar sampai akhirnya dia pingsan. Saat Boyce sadar kembali, dia mendapati dirinya telah dibelenggu. Saat itulah dia menyadari apa yang telah dilakukan Gray saat menjahit lukanya. Gray telah menyelipkan kepingan kecil perak di bawah kulitnya dan secara perlahan-lahan telah meracuni tubuhnya.
Saat Gray bersiap untuk mengakhirinya, Boyce menghentikannya dengan satu permintaan terakhir. Ia mengingatkannya tentang aturan yang mengikatnya untuk tidak pernah menolak permintaan. Boyce menginginkan agar mereka tetap bersama dan berburu sebagai pasangan demi mengakhiri kesepian yang telah lama mereka rasakan. Gray ragu-ragu tetapi kemudian setuju meskipun dia mengisyaratkan bahwa semua itu memiliki harga yang mahal. Pada saat itu, awan bergeser dan bulan kembali menyinari bumi dan Boyce berubah lagi menjadi manusia serigala. Dengan ketepatan yang cepat, Gray mulai merobek bagian dadanya untuk mengakhiri penderitaannya. Keesokan paginya, Gray menaruh arloji Boyce di makamnya sebagai penghormatan terakhir, lalu melangkah pergi sambil membawa kulit sahabatnya itu. Saat Gray tiba di kota, para budak mulai menyebut-nyebut namanya dengan penuh semangat. Para penjaga berusaha meredam kekacauan, namun situasi tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, Gray menyerahkan bulu Boyce kepada Jerais, menyampaikan pesan bahwa Ratu akan mendapatkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Saat Jerais menyinggung bahwa Gray telah gagal menyelesaikan misinya, dengan tenang Gray menjawab bahwa dengan membunuh Boyce kekasih Ratu, secara tidak langsung dia telah membuka jalan bagi Jerais untuk memiliki Ratu memenuhi keinginannya yang telah lama tersembunyi. Tetapi ketika Ratu mengetahui bahwa kulit yang dibawa Gray berasal dari Boyce, ia mengalami guncangan hebat. Karena sejak awal dia bermimpi untuk bisa berubah menjadi makhluk seperti dia, sehingga mereka bisa hidup bersama selamanya. Merasa dikhianati oleh semua orang, Ratu menusuk Jerais hingga nyawanya padam dalam sekejap. Sementara itu di luar, pemberontak yang begitu banyak menyerbu istana sehingga para penjaga tidak bisa menghentikannya. Saat cahaya fajar menyingsing, Ratu menyaksikan bulu Boyce terbakar menjadi abu. Pada saat yang bersamaan, makam Boyce mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, Boyce bangkit dari kubur dan mulai mencari Gray untuk balas dendam. Ketika mereka bertemu, Gray mengungkapkan bahwa dia sudah lama mengetahui hubungan antara Boyce dan Ratu. Semua rencana yang ia lakukan, termasuk kekacauan di kota dan pemberontakan, bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup bagi Boyce. Tetapi Boyce yang dikuasai amarah tidak dapat menerima kata-katanya dan mengarahkan senjatanya, tetapi macet. Dengan tidak ada pilihan selain mencabut pisau, namun mereka terkunci dalam kebuntuan yang mematikan. Dalam keheningan, Gray mengingatkan Boyce bahwa ini adalah takdir yang Boyce inginkan. Boyce terdiam dan dengan anggukan menurunkan senjatanya. Mereka pun bersama-sama meninggalkan reruntuhan dan memulai perjalanan baru ke tanah misterius dan liar yang dikenal sebagai Tanah yang Hilang, dan kisahnya pun berakhir.